Nah setelah kita lihat, kita kaji, ternyata Lampung itu memang spektakuler. Oke. Wisata itu harusnya dan automatically berkelanjutan. Sebelum memberikan kebijakan publik itu ada analisa, ada risetnya dulu. Ya. Jangan-jangan di tempat lain, tak tahu kita gampangnya bebanin aja ke masyarakat. Like, comment, and share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada banyak video menarik ke depannya. Nah, Sobat Mes, ini ada yang menarik gini ya. Rupanya gitu ya, beliau ini baru saja meluncurkan buku dalam judul Spektakuler Pariwisata Lampung dan diluncurkan tepat di perayaan ulang tahun Bapak yang ke-70, betul ya Pak ya? Betul. Oke, kalau gitu Sobat Mes, kita mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Pak Sabta. Terima kasih, 70. Sehat selalu Pak, 70. Oke. Amin. Saya luar biasa loh, ini kayaknya saya udah baru 40 something sekian aja, kayaknya udah minyak angin semua ini saya Pak ya. Oke. Harus semangat. Harus semangat ya Pak Sabta ya. Oke, Pak Sabta, ini luar biasa loh ya. Di usia ke-70 tahun Bapak baru saja meluncurkan buku dengan judul Spektakuler Pariwisata Lampung gitu ya. Sebenarnya buku ini boleh dong Pak spill kepada Sobat Mes semua. Ini menceritakan apa lagi nih Pak gitu ya. Kebetulan saya juga orang Lampung, jadi saya apa yang saya nggak tahu nih dari buku ini gitu ya. Silakan Pak. Jadi pertama latar belakangnya, saya pernah nulis buku dengan si Frans dalam berdua nih. Sebelumnya adalah NTT. Oke. NTT World Class Destination. Kenapa? Nusa Tenggara Timur itu adalah satu daerah yang kaya dengan pariwisatanya juga. Dia ada komodo, ada alor, ada macam-macam banyak dia. Ada musiknya juga, sasando dan seterusnya. Kita tulis buku dan yang lalu di launching dan juga dihadiah oleh gubernur. Nah saya tergelitik juga. Katanya Pak Sabta ini kenapa nulis yang orang kampung lain? Ya. Oke, kalau gitu sekarang kampung saya Lampung. Oke, berarti ini karena Bapak dari Lampung juga gitu ya. Tapi tidak hanya itu, ada objektivitasnya. Nah setelah kita lihat, kita kaji, ternyata Lampung itu memang spektakuler. Oke. Pertama dari segi alam. Alam paling enggak hampir dikatakan yang populer di dunia wisata bahari ada di Lampung. Iya. Contoh diving, kita tinggal pilih tempat di diving, banyak yang indah, biota laut dan seterusnya. Bahkan ada lumba-lumba di sana. Nggak semua pantai, nggak semua daerah punya lumba-lumba. Artinya lumba-lumba aja mau hidup di Lampung. Gimana yang lain? Iya. Nah, gitu. Nah itu satu. Berikutnya adalah kita punya Bukit Barisan. Bukit Barisan itu tidak hanya mengandung artinya pohon-pohonan, tapi keindahannya juga Bukit Barisan itu. Sehingga untuk orang hiking, untuk orang melihat keindahan alam itu ada di situ Bukit Barisan. Lampung punya danau, danau Ranau. Lampung punya apa lagi? Punya pantai yang bisa surfing. Iya. Tanjung Setia. Itu nggak kalah dengan di Bali. Banyak sekali server dunia di situ sekarang. Bahkan ada kompetisi sekarang mulai. Belum gugusan Pulau Palawan. Pulau Palawan. Itu belum lagi yang sudah terkenal dari tahun 1883, Krakatau. Krakatau itu menginspirasi banyak sekali writers tentang pada waktu dia meletus. Dan sekarang melahirkan cucunya apa anaknya itu Krakatau. Anak Krakatau. Nah itu bisa dibuat juga sebagai ikonik. Contoh. Apalagi alamnya? Ada Waikambas. Betul. Ada Gajah Lampung. Siapa yang nggak tahu Gajah Lampung? Yeah. Gajah Lampung setelah melalui survei itu lebih pintar daripada gajah Thailand. Oke. Gajah Thailand tuh bisanya narik balok, narik kayu. Gajah Lampung tuh bisa dangdut, Oke. bisa nyanyi. Jadi nggak kalah Luar biasa ya, Pak. biasa, Gajah Lampung itu bisa Gajah Lampung luar biasa ya Pak ya. Buat Sobat Mas yang belum pernah ke pariwisata, terutama untuk melihat Gajah Lampung, kayaknya waktunya untuk datang deh. Itu kan sesuatu yang menarik. Iya. Dan melihat gajah nggak jauh ke Lampung lewat tol, cuma 3 jam atau 2 jam, 5 jam sudah bisa kita lihat gajah. Iya. Di almost, artinya hampir di habitatnya, kecuali yang udah direrap dikit, di habitat gajah. Dan bahkan ada gajah safari night, bisa naik gajah di malam hari.
kita bisa lihat biota-biota yang hidup di malam. Dengan gajah aman, nggak diganggu. Asal kita nggak takut. Iya. Nah, itu alam. Belum budaya. Budaya Lampung juga termasuk budaya Banyak yang banget, Pak. spektakuler. Betul. Dan juga handicraftnya juga termasuk tapis. Iya. Termasuk apa? Kuliner, Jangan ditanya itu ya, Pak. tanya kuliner. Kalau makanan Lampung nggak keringetan itu terlalu Ya, Pak. Umpamanya siapa yang bisa membuat serwit sambal duren? Iya. Sambal duren itu kombinasi antara sambal, duren, dan lain-lain. Itu dengan ikan bakar kayak gimana? Wah, luar biasa. Udah jadi tanya lagi. Nah, itu kan itu kulineri. Belum lagi yang snacknya atau bagian-bagian kuliner. Apa tuh? Pisang. Keripik pisang. Keripik pisang, betul. Dengan berbagai macam rasanya saat ini ya, Pak. Dan belum lagi pisang, bolu pisang, dan seterusnya. Dan belum lagi nanas kita. Iya. Belum lagi pisangnya sendiri. Pisang Ambon yang sekarang pisang apa namanya itu? Itu juga bagian dari Lampung. Nah, jangan lupa satu yang sudah fenomenal, kopi. Kopi, betul, Pak. Kopi Lampung gitu ya. Kopi luwak. Kopi biasa, kopi Lampung. Ini kopi. Nah, sekarang kalau pariwisatanya nggak maju, keterlaluan. Satu. Berikutnya adalah lokasi. Lokasi sangat strategis karena dekat dengan pasar. Pasarnya mana? Jakarta, Jawa. Jadi kalau kita nyebrang lewat Bakahuni, udah sampai Lampung 1 jam cuma. Iya. Jakarta 2 jam sampai Merak 1 jam. 25 jam setengah hari, jadi pagi-pagi makan siang sudah di Lampung. Iya. Nah, itu satu. Jadi yang disebut dengan overland, pakai tol. Nah, sekarang Lampung tidak hanya datang dari Jakarta, tapi dari Palembang, dari Jambi, Bengkulu, semua datang ya, Pak. Karena ada penariknya. Iya. Belum juga produk-produk kainnya, kain tapis dan seterusnya. Ya kan? Belum lagi dari sisi peninggalan sejarah dan seterusnya. Iya. Dan ada lagi hot springnya, air panasnya. Jadi Lampung itu spektakuler dan juga bisa memberikan nilai tambah, nilai pendidikan bagi semua yang ke sana. Iya. Tinggal perlu dikembangkan, umpamanya wisata kopi. Lampung belum punya resort yang kita bisa tinggal di kebun kopi. Iya. Kenapa di Jawa bisa? Nah, itu contoh. Iya. Kenapa? Jadi orang bisa belajar kopi, hidup di tengah kebun kopi, minum kopi, dan kopi itu tidak hanya diminum, bisa buat luluran juga. Iya. Bisa buat masker gitu ya, Pak, betul. Buat macam-macam. Nah, ini contoh. Belum lagi kita belajar budayanya. Ada budaya Papadun, ada budaya ini dan seterusnya. Yang ini juga adalah yang bagian penting dari wisata Lampung tadi ya, Pak. Oke. Dan satu lagi, aksesnya mudah. Oke, baik. Pakai pesawat 30 menit. Oke. Pakai mobil segitu. Dan bisa berkapal. Nantinya perbaikan services untuk di kapal dan seterusnya itu. Nah, sekarang mobil-mobil banyak ke Lampung. Oke, luar biasa. Jadi Sobat Mes semua udah tahu ya. Apalagi Kalianda, wah luar biasa sekali. Itu tempat saya tuh, Pak. Agak di-spill dikit nih ya gitu. Oke, artinya nih Sobat Mes begitu banyak gitu ya latar belakang yang membuat Pak Sapta sendiri kenapa sih kok ngangkat Lampung gitu ya. Walaupun sebenarnya Lampung ini nggak masuk ke dalam 10 destinasi wisata prioritas Indonesia gitu ya, tapi ternyata Lampung ini benar-benar spektakuler. Bukan hanya ngomongin dari budayanya, bukan hanya ngomongin dari makanannya gitu ya, Pak ya. Bukan hanya ngomongin dari tentang sejarahnya gitu. Tapi banyak banget yang sebenarnya kita bisa eksplor dan kayaknya Sobat Mes juga harus segera datang ke Lampung kayaknya ya, Pak ya. Oke, Pak Sapta, ini ada pertanyaan gitu ya. Ini menarik sekali karena Ibu Siti Nurbaya Bakar memberikan komentar menarik terkait buku ini gitu ya. Mengenai pentingnya perspektif keseimbangan alam dan pemanfaatan ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Spesifiknya memang berbicara tentang Lampung. Apakah memungkinkan untuk dilakukan di destinasi wisata lainnya nih, Pak? Bukan hanya Lampung aja tadi gitu, Pak. Oh iya, kalau prinsipnya wisata itu harusnya dan automatically berkelanjutan. Kebayang nggak kalau wisata itu langsung rusak? Contoh ada pantai, pantai di
ambil aja di satu daerah. Dia kita rusak gimana? Kita rusak dengan kita kasih sampah, dengan kita buang bensin dan seterusnya, atau cairan-cairan yang bisa merusak biota. Next nggak bisa kita kunjungi lagi. Nah, itu pariwisata itu harus menjaga keseimbangan alam. Kalau mau panjang tempat wisatanya, ya, dan bahkan harus ketat dijaganya juga. Kalau kita ambil contoh, ada satu negara ya, itu super ketat, ya, terutama untuk yang disebut dengan sampah. Jadi setiap pengunjung dikasih plastik dia. Barang siapa ya dia tidak membuang di plastik ini, dia kena denda. Nah, contoh. Nah ini itu yang sederhana sampah. Belum lagi bentuk-bentuk lain, cairan, belum lagi bentuk-bentuk lainnya, plastik botol dan seterusnya. Nah, belum lagi kerusakan. Ya kalau kita penyelam, jangan merusak terumbu karangnya dong. Iya, betul. Cukup dilihat aja dong. Nah, gitu contoh-contohnya. Nah ini harus seimbang. Dan bahkan juga diatur visitor manajemennya. Yang maunya diving, kalau di situ paling banyak orang kita kan suka latah. Begitu terkenal semua menyelam. Jam yang sama, hari yang sama, menit yang sama, hancur kamu karang itu. Nah, oleh karena itu ada visitor manajemennya. You boleh datang jam sekian dan seterusnya. Nah diatur gitu, sehingga tidak merusakkan ekosistem yang ada di situ. Ya kan? Sama aja naik boat kapasitas 12 orang, dinaikin 30 tenggelam deh. Kayak gitu. Nah itu yang memang secara alamiah harusnya keseimbangan itu harus dijaga. Tapi juga harus ada pengawasan. Harus ada regulasi. Regulasi ya Pak ya. Ini semua tantangan. Tapi kalau masyarakatnya semakin maju, semakin sadar, semakin disiplin, ini akan kurang. Ya. Jadi suatu saat saya pernah visit ke salah satu kota kecil di Jepang. Jam 10 malam mau nyebrang, titiknya merah, nggak ada nyebrang. Padahal nggak ada yang mobil lewat. Dan kita nggak boleh nyebrang juga itu ya Pak? Itu disiplin yang tinggi. Dia sadar bahwa itu dia tidak punya hak untuk nyebrang di kala lampu itu merah. Walaupun nggak ada orang yang lewat pada saat itu ya, kendaraan yang lewat ya. Itu fenomenanya. Kalau di kita masih fenomenanya apa? Sebelum merah ada kuning. Kuningnya jas. Iya. Itu satu. Nah, kedua apa? Sudah jelas merah. Nggak ada orang. Rugi kita lewat aja gitu ya. Iya. Nah, kalau udah sampai situ, kebersihan itu akan mempermudah regulator, dan juga akhirnya keberlanjutan itu adalah di tangan kita. Contoh kebersihan, semua orang juga tahu, apalagi orang mes. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul Pak. Coba lihat aja tempat-tempat yang harus bersih, nggak bersih. Masjid, jarang masjid itu bersih, kecuali dipaksa-paksain tetap aja. Terus kedua, tempat-tempat destinasi, umpamanya wisata Kalianda tuh, Pasir Putih. Nah, coba WC-nya kayak apa? Nah, kenapa? Karena masyarakat juga nggak sadar. Ada fenomena, umpamanya saya ke suatu tempat toiletry, saya nggak wajib membersihkan. Padahal itu dia wajib bersihkan. Betul. Nah, yang berikutnya wajib juga membersihkan. Jadi masing-masing membersihkan. Nah, kalau seperti itu lancar dia. Ini enggak. Dia nggak membersihin supaya orang lain membersihkan ya. Semua orang lain membersihkan. Akhirnya terjadi stagnasi seperti itu. Iya. Artinya kesadaran masyarakat kita juga harus terus dicanangkan ini ya Pak. Harus terus di situ seperti itu. Jadi itu yang juga membuat kita bisa menjaga alam kita.
Oke, baik Pak. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi yang lebih menarik sih sebenarnya. Karena kan beberapa waktu yang lalu kan pemerintah sempat nih Pak mengeluarkan wacana terkait penarikan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat kan, waduh belum apa-apa udah ditarikin nih gitu. Wah, jangan-jangan lebih mahal nih gitu. Ini kan artinya akan membuat masyarakat kita yang tadinya mau pariwisata gitu ya, jadinya udah deh males deh, apa-apa udah dipajakin, apa-apa udah ditarifin gitu ya. Nah, melihat fenomena seperti ini menurut Bapak seperti apa ya Pak? Nah ini yang kebijakan ini, jadi kalau ini menyangkut kebijakan publik. Ya. Jadi kalau kebijakan publik, kebetulan saya termasuk yang belajar ya. Sebelum memberikan kebijakan publik itu ada analisa, ada risetnya dulu. Ya. Ada, kita pelajari dulu nih, jangan langsung keluar. Fenomenanya di situ, bottlenecknya di situ bukan. Ya. Jangan-jangan di tempat lain, tak tahu kita gampangnya bebanin aja ke masyarakat. Iya. Nah, mestinya dipelajari itu. Kalau saya yakin mungkin bukan di situ persoalannya. Persoalannya mungkin ada pengaturan pajak yang tidak relevan, terlalu over pajak, Iya. pajak di sini, pajak Ya, di di situ. situ semua dipajakin Pak ini. Boleh dipajakin sehingga akhirnya tinggi. Iya. Nanti cek dulu lah, dicek, dipelajari, baru dilihat secara objektif mana yang memberatkan bagi industri itu sendiri. Nah, kalau menurut saya harus dirilis, jangan terlalu banyak pajak untuk penerbangan, pajak untuk transportasi sehingga mempersulit gitu. Nah, bahkan ada satu negara ya kayak Turki umpamanya. Turki itu difasilitasi penerbangannya ya, dan juga ada beberapa aturan yang mempermudah airline untuk membawa penumpang. Nah, contohnya itu. Kenapa dia pakai ilmu multiplier effect yang sederhana? Jadi orang datang dulu, ya kan? Datang pasti dia ada spending. Nah, begitu ada spending, ini pasti meningkatkan pajak yang lain. Iya. Jadi, tapi kalau kita mamanya belum datang juga sudah takut dulu dengan tarifnya, harganya mahal, orang nggak datang, nggak ada yang kena, nggak ada yang benefit semua. Kota juga kosong, yang lain kosong. Nah, jadi memang akses transportasi terutama udara itu satu hal yang emas, yang harus betul-betul kebijakannya itu kebijakan yang ya apa ya, yang masuk akal dan meringankan Masyarakat gitu ya. konsumen. Oke, baik Pak, artinya banyak banget nih PR dari pemerintah sendiri gitu ya. Walaupun tadi masyarakatnya juga punya PR masing-masing gitu ya, dari sisi kesadarannya gitu, itu kita juga perlu edukasi. Tapi Pak, ini adalah terakhir pertanyaan dari Rista gitu ya. Oke, pesan untuk para pemangku jabatan ini Pak ya, petinggi-petinggi kita nih ya, terkait dengan pengembangan pariwisata ramah muslim di Indonesia ini seperti apa sih Pak? Selain tadi Bapak bilang bahwa oke, kalau misalnya ini kita mesti cek dulu, dianalisa dulu, di result dulu gitu ya, sebelum kita membuat kebijakan gitu ya. Nah, selain itu apalagi sih Pak yang bisa kita sampaikan nih untuk para pemerintah ini gitu ya, agar bisa meningkatkan industri dari sisi pariwisata ramah muslim ini Pak? Pertama, harus ada ya semacam kebijakan yang mau nggak mau harus pro terhadap halal tourism, Ya. muslim friendly tourism. Umpamanya untuk akses, ya kan, harus dipermudah, aturan dipermudah. Sorry. Berikutnya juga harus juga ada insentif yang bisa diberikan sebagai perangsang Oke. kalau awalnya untuk siapa, pengusaha, Biar lebih tertarik gitu ya Pak ya. juga untuk makanan, minuman, semua yang terkait dunia halal dipermudah. Oke. Toh akhirnya itu semua adalah insentif buat pemerintah. Ya. Kalau menurut saya sih itu. Yang kedua buat masyarakat. Masyarakat semakin kita edukasi sehingga dia yakin bahwa produk halal itu di samping satu harus karena Quran, karena ajaran, tapi produk halal itu juga berkualitas. Oke. Tapi produk halal itu juga sehat. Kalau ada bidang lain, produk halal itu juga indah. Produk halal itu juga trendy. Produk halal itu juga brand. Produk halal itu juga memuaskan. Jadi nggak bisa single. Sebagai muslim makan produk halal enak nggak enak.
Nggak bisa ya Pak ya. Ya artinya di era sekarang nggak bisa. Nah, itu justru itu. Nah sekarang sudah mulai. Menurut saya sih kalau untuk makanan udah oke. Tinggal untuk pariwisata kita pelayanannya belum optimal. Oke. Ya kalau itu sudah optimal, mestinya ya kita lebih bisa compete gitu dengan negara-negara lain. Nah ini jadi jangan juga dari sisi KJMTI itu kan memang nomor 1, tapi yang datang kagak ada, kita kurang Oke. ya, jumlahnya dibandingin dengan sebelah. Oke. Masa Singapura begitu banyak? Ya, apalagi Indonesia harusnya harus mudah ya Pak. Kita kan banyak destinasinya. Ya. Kita banyak tempat-tempat yang dikunjungi. Oke, baik. Oke, nah Sobat Mes nggak kerasa ya kita bincang-bincang dengan Pak Sapta kayaknya udah panjang banget gitu ya mengupas tuntas tentang pariwisata ramah Muslim ini gitu ya. Oke, jadi tadi pesannya adalah satu, sebaiknya dipermudah gitu ya Pak ya, agar masyarakat juga jadi bisa punya pilihan gitu ya, apakah ke halal ataupun mungkin non halal gitu ya. Kemudian tadi tetap harus ada edukasi ke masyarakatnya karena dari masyarakat juga kurang kesadarannya ini ya. Kemudian bukan itu aja, produk-produknya juga harus berkualitas, sehat gitu ya, trendy dan enak juga untuk dilihat gitu ya. Karena kalau kita bicara dengan tagline halal tourism, artinya semua juga menjadi banyak yang harus kita perhatikan. Begitu ya Pak Sapta ya? Ya, ada lagi. Jadi dia tidak hanya masyarakat. Produsernya, pengusahanya juga harus berani. Oke. Jadi pengusahanya juga harus berani invest di bidang kehalalan. Nah kalau pengusaha Muslim nggak berani, pemerintah nggak berani, ya gimana? Ya gimana ya Pak? Nggak maju ya Pak? Maju. Nah, gitu umpamanya, ya ambil aja, saya beberapa kali memberikan contoh kayak Thailand. Dia berani nge-brand the Hotel Almeros itu the leading hotel halal. The leading hotel halal in Bangkok. Itu hotel itu. Berani dia nge-brand. Coba Mbak Rista lihat di Jakarta, ada nggak yang berani nge-brand hotel titik-titik the leading hotel halal di Jakarta? Belum ada sih Pak sampai sejauh ini. Kenapa nggak berani? Produsernya atau bukan produser ya, pengusahanya. Karena nggak takut nggak laku. Kok di sana nggak laku? Iya. Lagi-lagi pilihan choice. Memang semua orang mau tinggal di hotel kresek? Enggak juga. Ada keluarga-keluarga yang lebih tenang. Bahkan ada yang spesifik. Ini dari hasil riset kecil saya, hasil riset sederhana gitu. Saya tanya, kenapa you kebetulan dia non Muslim, dia CEO dari satu perusahaan, kenapa you enak tinggal di hotel Almeros ini? Dia bilang apa? Di sini kalem. Jadi kalau udah jam habis isya itu yang kalau nggak ada musik ya nggak kedengaran apa-apa kecuali ketenangan. Kalau di hotel konvensional itu ada disco, ada band, ada segala macam, ada striptease segala macam, pusing. Jadi nggak semua orang senang dengan kehidupan glamour seperti itu. Ada yang senang cari calmity, ya udah bos bingar. Iya. Itu satu. Kedua ada lagi yang pakai keluarga. Dia bilang kita senang di sini karena sopan, hijab dan seterusnya. Kebetulan anak saya ini kritis. Kalau di hotel konvensional banyak sekali tante-tantenya, ibu-ibunya pakai baju yang kurang bahan. Ini mengganggu pemandangan ya Pak. Ini anaknya nanya, kenapa itu kok begitu? Iya. Nah jadi nggak semua fit for all. Iya. Nah itu bahkan di Pattaya, itu daerah pantainya kayak Bali di Thailand itu dan juga di Antalya di Turki itu juga ada hotel halal yang memang disediakan untuk Muslim. Oke. Ya. Nah, dari itu kan ada yang berani yang begitu. Ya. Mengapa? Masih lobby, masih takut. Masih takut ya Pak? Masih takut. Contoh, definisi aja. Resta aja 3 kali tanya saya dengan tiga macam pertanyaan. Satu, pertanyaan Muslim friendly. Habis itu bentar lagi halal tourism. Iya. Nah, kenapa? Karena situ udah mengandung kekhawatiran kalau halal tourism itu nggak diterima. Halal tourism itu terlalu keras. Iya. Kenapa kalau halal pun nggak Muslim friendly food? Iya. Oh, untuk marketing gimmick. Ya intinya sama aja. Halal tourism itu bukan
Bukan hanya turis aja ya Pak, tapi kan semuanya gitu ya. Oke, baik. Berarti adalah edukasi pemahamannya juga ini Pak. Maka Lagi. kita dulu tidak move on, tidak goyang karena tadi itu ribut di definisi. Jadi ada halal tourism, ada halal lifestyle, ada halal food, ada ini, ada Muslim friendly tourism, ada travel halal, ada macam-macam. Ada apa yang disebut dengan wisata syariah. Wisata syariah ada ya. Ada Muslim apa namanya Islamic tourism, macam-macam. Ya kan. Sedangkan saya kalau bercanda ya berani kan ngobrol halal itu kan bukan dari kiai, halal itu kan dari Quran. Iya. Mengapa kita nggak berani menggunakan kata halal gitu ya? Kenapa kalau food sukses, semua orang terima. Kosmetik sukses, kosmetik halal. Iya, betul. Muslim friendly hijab gitu ya Pak. Kenapa sukses gitu ya? Tapi kenapa kok tourism halal nih kayaknya berat sekali gitu ya? Ya itu karena ada orang-orang yang menganggap itu menghambat. Padahal nggak ada yang hambatan di situ. Itu aja pilihan lagi. Tinggal kita sediakan apa enggak. Iya. Atau kita pintar-pintar mengatur tadi, mengenai jadwal, mengenai apa. Contoh kesenian, ya, atau musik, atau pertunjukan. Memang nggak boleh kita kalau di situ ada gambus, musik juga kan? Musik juga, betul. Kalau yang instead of striptease kan itu kan untuk orang-orang yang tidak ya artinya menonton Muslim misalnya gitu. Muslim. Itu contoh. Bahkan di Mesir ada tontonan yang juga menarik berbudaya mereka, tari-tarian dan seterusnya. Ya artinya masih ada kemungkinan untuk juga ada live music yang beradab gitu. Nah jadi itu, jadi saya nggak tahu tuh kenapa masih belum semaju itu. Pasti alasannya adalah karena marketing. Takut nggak ada tamu, takut nggak laku gitu ya Pak ya. Padahal sebenarnya di satu sisi ada produk-produk yang memang laku keras gitu ya, bahkan dicari dengan label halalnya gitu ya. Tapi kalau untuk di halal tourism ini kayaknya berat sekali untuk dijalaninnya ya Pak. Oke, baik Pak Sapta, ini aku happy banget gitu ya bisa langsung gitu ya membahas tentang halal tourism ini gitu atau ramah Muslim traveler gitu ya. Ini semuanya kita bahas dan langsung dari ahlinya. Dan thank you banget gitu. Prakteknya ya Pak. Dan kebetulan saya juga sering jalan-jalan membandingkan beberapa negara, terutama negara yang Muslimnya berpenduduk sedikit, kok mereka antusias dan memajukan itu dibanding kita kok yang begitu besar justru malah ketakutan gitu ya Pak. Oke, baik Pak Sapta, terima kasih waktunya, sukses selalu dan jangan pernah bosan untuk mampir ke MES gitu ya, untuk mengedukasi. Katanya masih anggota Dewan Pakar. Iya kan? Iya. Artinya jangan terus jangan capek-capek nih ya untuk mengedukasi masyarakat kita, terutama sobat MES semua, bahwa begitu banyak pariwisata yang sebenarnya bisa kita kunjungin meski hanya di Indonesia sekalipun gitu ya. Dan contoh salah satunya adalah di buku Bapak tadi yang spektakuler mengenai Lampung gitu ya. Kayaknya waktu yang tepat juga nih Pak ya untuk kita segera kunjungi ke Lampung gitu ya. Iya, justru dengan overland, artinya kan biar keren overland sebenarnya, jalan dengan tol. Itu kan murah. Ambil aja sahabat MES satu bis itu isinya ambil aja yang 30 atau 42 gitu ya Pak. Atau 42 lah. Berapa satu orang? Sudah itu dia berkunjung ke tempat-tempat yang pilih aja. Mau tinggal 3 hari, mau tinggal seminggu, ini ada spot-spotnya. Ya, kombinasi aja yang diving, yang hiking, yang culinary, udah. Atau 3 hari weekend, pas Sabtu Minggu. Dia dapat experience apa? Pertama dia naik kapal. Gimana kapal bisa bawa orang sebegitu banyak gitu ya Pak? Gimana nyebrang pulau? Gimana hebatnya Kalianda? Ada gunung apa Kalianda itu? Raja Basa Pak. Raja Basa, ya kan? Gimana di ujungnya Kalianda itu konon
bisa melihat Pulau Jawa. Itu dia. Itu pengalaman yang itu mahal pengalaman. harganya gitu ya. Dan juga jangan lupa di Kalianda itu ada air panas. Iya, Bener nggak? betul. Pemandian air panas ada, Pak. Jadi itu apalagi kalau ditambah. Iya. Siapa yang mandi air panas di Kalianda? Iya. Karena ada spesial mineral, Uh, dia akan lebih muda 5 tahun. Wah, luar biasa. Ini strategi marketing ini berarti. Oke. Atau ibu-ibu, siapa yang dibalur atau mandi di air panas di Kalianda? Kan ditanya, apa bedanya dengan Syariator? Beda. Kalau di Kalianda ini mengandung mineral C. Iya. Apa itu C? Mineral cantik. Oke. Makin cantik. Makin cantik, makin banyak yang datang. Itu ya orang datang ke sini. Itu contoh. Contoh. Ya, Nah, itu contoh-contoh gitu. Sudah itu apa? Kalau mau makan pisang yang betul-betul enak, pulen, itu ada hanya di Lampung gitu ya? Adanya di Kalianda. Oke, baik. Jadi kita bikin lebih spesifik, menarik sehingga orang banyak yang datang gitu ya. Oke. Baik, Pak Sapta, aku terima kasih waktunya. Sehat selalu, sukses terus. Jangan pernah bosan untuk mampir ke Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih sudah begitu hebat bertanyanya. Oke. Seperti saya sedang diuji S3 oleh Roma Penders. Yes, baik. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat sore ya, malam kali. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Mes, seru banget ya kita membahas tentang dunia pariwisata, apalagi yang terkait dengan dunia pariwisata yang halal dengan Pak Sapta gitu ya. Dan banyak banget juga yang harus kita bahas gitu ya, bahwa dunia pariwisata itu bukan hanya bicara tentang liburan, hiburan gitu ya, tapi ternyata banyak banget yang kita bisa kulik, terutama di Indonesia sendiri terkait dengan industri ramah muslim pastinya. Nah, buat Sobat Mes semua, pariwisata halal itu harus ditumbuh kembangkan dengan memperhatikan aspek keseimbangan alam dan pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan, di mana ekosistem kepariwisataan yang terintegrasi dari hulu dan hilir perlu ditata dengan baik agar potensi pariwisata halal di Indonesia dapat menjadi titik paling optimal. Nah, ini dibutuhkan juga untuk Sobat Mes juga harus ikut andil gitu ya untuk membuat pariwisata halal ramah gitu ya muslim di Indonesia menjadi lebih terkenal dibandingkan dengan negara lain pastinya. Oke Sobat Mes, semoga edisi podcast kali ini memberikan pencerahan buat Sobat Mes semua bahwa dunia pariwisata begitu banyak, begitu indah, banyak banget yang harus kita perhatikan. Oke, itu aja yang kita bisa sampaikan hari ini. Saya Rista Swestika mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.